waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Tapi kita ingin outputnya itu nanti adalah sampai ke terakhir, sampai paling kecil gitu. Kita butuh data perempuan yang berpendidikan langsung klik, Jul. PTSL yang kita lakukan dengan target 7.000 bidang, hari ini sudah menyentuh kurang lebih 5.000. Selamat pagi pendengar, dari kawasan Limbowolio Tanganapade kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Bau-Bau lakukan penyusunan data gender dan anak. Realisasi program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Badan Pertanahan Nasional Kota Bau-Bau sudah mencapai 71% lebih. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini Jumat 21 Juni 2024 bersama saya Siti Nurhardianti. Pendengar, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Bau-Bau lakukan penyusunan data gender dan anak. Data ini diharapkan lebih detail sehingga memudahkan pemerintah dalam intervensi kebijakan. Mengenai hal itu, reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Tapi kita ingin outputnya itu nanti adalah sampai ke terakhir, sampai paling kecil gitu. Kita butuh data perempuan yang berpendidikan langsung klik, Jul. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Bau-Bau Laude Aswat berharap ke depan Kota Bau-Bau memiliki data lengkap dan detail terkait gender dan anak. Mengingat selama ini ketersediaan data untuk kedua hal itu sulit untuk didapatkan, kecuali data hasil rilis Badan Pusat Statistik atau BPS. Hal itu dikatakan Laude Aswat saat membuka pertemuan penyediaan data gender dan anak yang menjadi kewenangan kabupaten kota, sekaligus dirangkaikan dengan seminar akhir penyusunan profil gender dan profil kota layak anak Kota Bau-Bau tahun 2024 pada Kamis pagi. Tapi kita ingin outputnya itu nanti adalah sampai ke terakhir, sampai paling kecil gitu. Kita butuh data perempuan yang berpendidikan langsung klik, Jul. Kita butuh data perempuan yang pengangguran langsung muncul. Semua namanya data. Pengalaman kita mencari data itu kok susah. Nah, dengan ini kita berharap kita butuh anak dari umur berapa langsung tersaji. Begitu. Laude Aswat menyebutkan ketersediaan data yang akurat akan mempengaruhi arah kebijakan pemerintah dalam mengambil keputusan di kemudian hari. Olehnya itu penyusunan data ini harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan semua pemangku kepentingan tersebut diharapkan ikut memberikan kontribusi dalam mendukung tersedianya data gender dan anak. Kita tidak bermaksud juga plagiat dengan data BPS, tetapi data ini dia memiliki kekhasan, ada spesifik kekhususannya dia khas. Kalau hanya sekedar 0 sampai 5 buka bobo dalam angka apa. Tapi kita ingin ada profil datanya itu, bukan hanya data jumlah perempuan, tetapi ada yang berpendidikan sekian, perempuan yang terkena KDRT sekian, sehingga ketika melakukan intervensi kebijakan langsung ambil. Oh ternyata hasilnya ada perempuan di bawah Kota Bau-Bau ini yang terkena KDRT itu ada 50 orang. Lalu intervensi tak? Karena ujungnya ke sana ini. Dalam penyusunan profil gender dan profil kota layak anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Bau-Bau menggandeng Bapeda, peneliti dari Universitas Muhammadiyah Buton serta OPD terkait. Reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Informasi berikutnya, realisasi program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Badan Pertanahan Nasional Kota Bau-Bau sudah mencapai 71% lebih dari target 7.000 bidang tanah pada tahun 2024 ini. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. PTSL yang kita lakukan dengan target 7.000 bidang, hari ini sudah menyentuh kurang lebih 5.000. Realisasi program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL di Badan Pertanahan Nasional BPN Kota Bau-Bau telah mencapai 71% lebih atau sekitar 5.000 bidang tanah dari target 7.000 pada tahun 2024.
Kepala BPN Bau-Bau Asmanto Mesman mengatakan pihaknya optimis akan menuntaskan sisa 30% atau 2.000 bidang tanah hingga awal Agustus. PTSL yang kita lakukan dengan target 7.000 bidang, hari ini sudah menyentuh kurang lebih 5.000. Kita bisa tuntaskan Bau-Bau itu di awal Agustus, kita sudah bisa tuntaskan target besar 7.000 bidang. Sebenarnya Asmanto mengatakan target PTSL 7.000 bidang tersebut harus tuntas pada Juni ini sesuai fakta integritas yang ditandatangani pihaknya dengan kantor wilayah Kanwil BPN Sulawesi Tenggara. Namun karena masih ada sejumlah kendala sehingga pihaknya mengajukan adendum hingga awal Agustus. Untuk kendala tersebut menurut Asmanto lebih banyak dari masyarakat, diantaranya masih banyak yang belum bisa mengumpulkan data yuridisnya. Masyarakat itu banyak yang belum bisa mengumpulkan data yuridisnya karena sebagian ini tanah bersama, ada yang masih berada di luar kota dan mereka belum sepakat untuk membagi. Ada juga karena terkendala bidang tanahnya itu masih bersengketa dengan pihak lain sehingga tidak bisa mengambil keputusan, menunggu pihak lain untuk hadir bersama. Meski begitu, kata Asmanto, pihaknya sudah melakukan pemetaan dan foto tegak semua bidang tanah itu sembari menuntaskan kendala yang ada. Ia juga menambahkan yang menggembirakan pada program PTSL tahun ini, pihaknya banyak menyertifikatkan aset pemerintah Kota Bau-Bau termasuk jalan yang totalnya 67 bidang. Semua sertifikat itu telah diserahkan kepada pemerintah kota dalam bentuk sertifikat elektronik. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Berita yang terakhir, Bulog Bau-Bau akan tuntaskan penerima beras bantuan pangan 10 kg per kepala keluarga periode terakhir hingga akhir bulan Juni 2024. Selengkapnya Wa'ade Nurliani melaporkan. Bulan Juni 2024 merupakan periode terakhir triwulan 2 penyaluran bantuan sosial bansos pangan cadangan beras pemerintah atau CBP. Bantuan CBP telah berjalan selama 6 bulan dengan jatah 10 kg beras per kepala keluarga penerima manfaat atau KPM. Di wilayah kerja Bulog Bau-Bau terdata sejak Januari penerima bantuan beras di 5 kabupaten kota sebanyak 50.028 KPM. Kepala Bulog Bau-Bau melalui manajer supply chain Syarul Budi mengatakan hingga selesai Lebaran Idul Adha alokasi penyaluran beras baru selesai untuk periode bulan Mei. Tersisa wilayah kepulauan di Kabupaten Buton Selatan seperti Kecamatan Batu Atas serta Kecamatan Siopu Barat dan Siopu. Sementara untuk alokasi bulan Juni baru akan dimulai pekan ini hingga akhir bulan, dimulai dari wilayah kota menyusul kabupaten lainnya di Kepulauan Buton. Untuk alokasinya bulan ini bulan terakhir, tapi untuk penyaluran alokasi Juni itu sementara mau didistribusi. Iya, alokasi Juninya. Kalau Mei sudah selesai kemarin sebelum Lebaran. Iya, untuk tahap 2 alokasi Juni terakhir di bulan Juni ini kami target selesai. Iya, sampai akhir bulan. Adapun alokasi penerima beras pada masing-masing kabupaten kota wilayah kerja Bulog Bau-Bau bervariasi. Jatah paling banyak di Kabupaten Wakatobi 12.893 KPM, disusul Kota Bau-Bau 12.493 keluarga, Kabupaten Buton 10.315 keluarga, Buton Tengah 7.416 keluarga, dan Buton Selatan 6.911 kepala keluarga. Sementara itu untuk alokasi bantuan beras yang harus disiapkan Bulog Bau-Bau tiap bulannya sebanyak 500,82 ton. Wa'ade Nurliani, Reporteri Bau-Bau, laporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kepton pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Bau-Bau lakukan penyusunan data gender dan anak. Realisasi program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Badan Pertanahan Nasional Kota Bau-Bau sudah mencapai 71% dari target 7.000 bidang tanah di tahun 2024 ini. Demikian Warta Kepton hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.